Terima kasih masih bersama IT Bu Guru. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan type dan juga interface pada TypeScript. Oke, jadi pada materi kali ini nanti saya akan menjelaskan terkait interface, apa itu interface dan kegunaannya, dan juga type. Satu lagi nanti kemungkinan akan saya jelaskan terkait optional type, atau bisa jadi nanti omit ya. Oke, tiga hal ini. Oke, jadi begini, di dalam TypeScript itu ketika kita bisa membuat satu variabel name gitu aja ya, atau konstanta ini ya, atau kalau variabel begini kita buat konstanta aja deh. Ini namanya Wahyu. Ini terlihat tidak ada masalah apa-apa jika teman-teman lihat semuanya, tapi ya sangat tidak bagus sekali ketika kita memakai TypeScript tapi kita tidak menggunakan keunggulan dari TypeScript itu sendiri ya. Sama saja seperti ini kita ngoding dengan JavaScript ya. Oke, jadi secara spesifik kita bisa memberikan tipe data pada variabel ataupun konstanta tertentu. Misal name ini Wahyu ini kan string ya, ini saya kasih tipe data string seperti ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi ketika saya merubahnya, misal ini saya ganti lab dulu, saya ingin merubah name ini menjadi 2, dia pasti error. Kenapa? Karena ekspektasinya name ini adalah berupa string, bukan number. Jadi kalau ini saya rubah jadi Agus, dia nggak error. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan TypeScript. Oke, bagaimana jika kita mempunyai data yang cukup banyak, misal person ya. Nah, dalam person ini ada name Wahyu misal, dan ada address, ada city Ponorogo. Nah, bagaimana cara kita mendeklarasikan tipe datanya? Sebenarnya kita bisa nge-mapping dari data yang ada ini, ya kan? Kita bisa mapping, jadi kita titik 2, kita beri objek seperti ini sama, terus kita kasih name, name-nya apa? String, koma, city, datanya apa? String. Oke, ini sama saja. Tapi tidak cantik ketika nanti kita punya data yang sangat banyak sekali. Pastinya pada tipe data di sini nanti panjang sekali ya. Dilihatnya nggak begitu cantik lah seperti itu. Kita bisa pisah dengan cara namanya interface. Interface misal apa? Person interface gitu ya. Ini bebas ya penamaannya di sini. Tinggal kita gini, ini kita cut, kita letakkan di sini person interface, kita paste di sini. Udah, ini sudah sama kayak tadi. Jadi ini lebih rapi. Jadi ketika kita buat person 1, ini person 2, ini sama. Bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, masalahnya seperti ini. Misal saya pada person 1 ini saya punya tambahan data. Misal age, umurnya 29. Ya, ini pasti error. Kenapa error? Karena pada interface atau person interface-nya kita tidak mendeklarasikan age. Oke, kita tambahkan age-nya. Age tipenya apa itu? Number ya. Ya, pada person 1 aman. Pada person 2 error karena tidak ada age-nya. Nah, saya memang tidak mau pada person 2 ini ada umur di sini. Maka bagaimana caranya agar person 2 ini tidak error? Kita bisa menggunakan opsional sebenarnya pada age ini. Tinggal kita menambahkan dan datanya di depan titik 2-nya. Ini sudah aman. Oke, seperti itu ya. Ada kasus lagi. Misal di person 3 ini saya ingin menambahkan ya ada address misal
Jalan Kiai Ageng Imam Musakaf misalnya seperti itu. Nah, ini pasti bisa kita lakukan dengan cara seperti umur ini tadi, tinggal seperti ini kan. Nah, ada cara lain, yaitu kita buat yang namanya inheritance atau pewarisan. Jadi pada interface itu kita bisa membuat sebuah pewarisan. Caranya gimana? Caranya sederhana. Interface, misal ini apa? Kita membuat interface baru misalnya. Kita buat new person interface. Kita extend ke person interface. Oke, kita tambahkan address. Address ini datanya string. Tinggal new person interface itu kita letakkan di sini. Ini juga bisa. Jadi new person interface ini dia mengarah pada person interface yang otomatis si new person interface ini punya induk namanya person interface di atas. Oke ya, itu tidak ada masalah lagi juga. Nah, sebenarnya interface itu kegunaannya kurang lebih seperti itu. Jadi agak hati-hati juga ketika misal ini ada satu yang biasanya programmer sering lupakan, bahwa interface itu dia bisa merename. Misal saya punya interface lagi yang saya namakan sama persis seperti dengan person interface di atas, tapi datanya saya bedakan, yaitu full name, ini string. Nah, ini terjadi error pasti. Kenapa? Kalau kita kursor kita arahkan ke person interface, dia akan mengarahkan ke person interface. Person interface ini yang kebaca bukan yang atas, tapi yang bawah. Jadi ketika kita klik, dia larinya ke sini. Ya. Jadi hati-hati ketika membuat person interface atau membuat interface dengan nama yang sama, itu artinya akan mereplace data interface yang berada di atasnya. Jadi hati-hati. Nah, jika kita tidak ingin itu terjadi, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan type. Kita tulis di sini. Misal kita membuat hal yang sama deh, seperti ini. Kita buat hal yang sama, T-nya kecil ya. Person type pakai sama dengan oke. Nah, kita copy. Ini person 3, person 4. Nah, sama saja ini ya. Untuk yang person 4 kita mengarahnya dengan person type. Cuma kalau di interface tadi itu bisa rename ketika kita membuat data yang baru, maka di tab ini tidak berlaku. Coba kita buktikan. Ketika kita copy, kita kasih gini aja, full name. Nah, pada tab dia error. Kenapa error? Karena person type itu sudah dideklarasikan di atasnya. Duplikat identifier. Ini masalahnya, dan ini adalah keuntungannya ketika kita menggunakan type. Jadi tidak akan terduplikasi atau terrename datanya dari tab yang di atasnya. Secara kegunaan sama seperti interface, sangat tipis sekali perbedaannya. Mungkin saya bisa memberikan salah satu perbedaan di atas tadi. Di tab juga kita bisa membuang sesuatu. Misal ya, saya punya person 5 nih. Punya person 5 yang saya tidak ingin menambahkan age-nya. Sebenarnya kan bisa kita memakai dengan cara opsional seperti ini ya. Opsional
di depan titik duanya seperti ini. Tapi ada cara lagi, saya kasih tahu, namanya omit. Misal ini saya hapus, jadi secara data si person type ini punya name sama city, tapi saya mau menghilangkan ini. Saya buat seperti ini aja. Saya mau menghilangkan age-nya, tapi bukan dengan opsional, tapi dengan omit. Bisa kita lakukan. Jadi seperti ini, kita buat tipe data baru, type, namanya new person type, sama dengan kita omit. Yang kita omit apa? Person type. Kita ingin menghilangkan apa? Age-nya. New person type ini kita gunakan pada person email. Oke, tidak ada error, dan ini semuanya berjalan secara sempurna. Terima kasih, semoga ini bisa membantu.